Kalau pulang sekolah Bu, saya akan tinggal berbicara sama ibu guru, mendekati ibu guru, kalau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Begitu Bu. Mudah-mudahan ibu guru mau mendengarkan saya Bu. Iya, oke. Jadi semoga sukses ya nak dengan eh, pertemuan atau dengan nanti kalau ketemu sama ibu gurunya menyampaikan hal-hal yang kita merasa terbebani di situ atau kendala tak, semoga sukses nak. Cuma ibu guru kepada Anandaku ya, Iya Bu, kalau amin. mau bercerita uh, Ustazah terima kapan saja, boleh Iya Bu, kapan saja. Seperti ibu guru tidak mengajar. Iya, jadi iya sukses Bu. ya dengan nanti kalau bertemu dengan ibu gurunya. Barangkali Iya. ada lagi yang mau disampaikan nak mungkin? Terima kasih Bu waktunya sudah mendengarkan saya bercerita, dan terima kasih juga Bu doanya, semoga ibu guruku mau mendengarkan saya seperti apa yang dikatakan sama ibu tadi. Terima Iya. kasih banyak Bu. Iya anakku, semoga sehat selalu. Boleh nak kembali ke kelasnya berteman melanjutkan pembelajaran di kelas ya. Iya Oke, Bu, terima kasih banyak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Oke. Terima kasih banyak Tabe untuk pengamatnya. Apa Harisa lagi yang pertama. Jalan. Ya, terima kasih Bu Marlina atas kesempatannya. Yang pertama saya lihat sisi keibuan Ibu Hasnya keluar sepertinya malam ini ya. Bisa saya bilang bahwa seorang ibu itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menjadi coach ya, karena setiap hari dia berhadapan dengan anak-anaknya. Dan malam ini saya lihat Ibu Hasnya itu mengeluarkan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melihat Ibu Hasni itu sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka itu semisal coba ceritakan, jadi membuka pikiran anak-anak itu untuk menyampaikan lebih banyak hal. Jadi memberikan ruang kepada anak untuk bercerita. Pertanyaan-pertanyaan terbuka itu juga memantik anak untuk menyampaikan masalahnya lebih banyak. Jadi tidak menutup anak untuk bercerita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu Hasnya saya lihat memiliki sense of problem ya, artinya memiliki kepekaan dalam melihat situasi dan masalah. Jadi beliau itu ketika misalnya ada jawaban-jawaban dari misalnya coachingnya, kemudian dia mampu merespon dengan baik dan melihat apa yang mampu direspon itu yang sesuai dengan masalahnya untuk mencapai tujuan atau mencapai solusi dari masalah anak itu. Saya kira seperti itu, Bu Marlina, terima kasih. Iya Pak, makasih banyak atas masukannya. Selanjutnya Ibu Rey, silakan. Ya, wah luar biasa sekali ya untuk UASnya dengan Bu Marlina, luar biasa sekali jadi coach, dan coach juga saya sampai terkesiwa ya. Iya. Seolah-olah Iya ya, betul-betul seolah-olah kita seperti bahwa kita ini memang coach, dan memang beberapa jawaban dari coach itu bisa jadi itu memang jawaban dari anak-anak kita ya, kemungkinan besar itu yang akan terucap oleh mereka. Nah, ada beberapa catatan yang maksudnya juga yang saya dapatkan dari hasil coach dari Bu Hasnia mengcoaching Ibu Marlina. Yang pertama adalah terkait dari segi emosional. Jadi segi emosional ini dari pertama, mulai dari menanyakan sudah makan dan lain sebagainya, jika saya sebagai siswa, saya akan sangat saya akan segera saya
akan terbuka. Kenapa? Karena dari hal-hal kecil seperti itu ketika kita diperhatikan, saya yakin Koci juga merasa bahwa saya memang diperhatikan begitu. Nah, itu poin-poin yang sangat penting pada saat kita ingin meng-coaching pastinya ya. Dan yang kedua adalah komunikasi asertif yang dilakukan oleh coach tadi juga luar biasa. Kemudian dari prinsip komunikasinya sangat dapat juga. Kemudian, nah ini yang paling luar biasa yang menurut saya yang bisa saya dapatkan dari tadi juga Ibu Marlina sebagai coach dan sekarang Ibu Hasnia sebagai coach adalah bagaimana membangkitkan kesadaran diri dari coach itu sendiri. Jadi itu ditangkap dari pada saat di ujung memberikan coach memberikan kesimpulan dari penegasan ya dari pertanyaan dari coachnya. Oke, syukur itu aja Ibu Marlina. Makasih banyak Ibu masukannya dan juga apanya Ibu namanya komentarnya. Alhamdulillah, insya Allah akan kami jadikan pelajaran. Selanjutnya yang berikutnya dari Pak Harisal dengan Ibu Rehana. Bagaimana Ibu Re? Silakan Bu. Oke. Sebagai apa dulu? Yang mana dulu? Silahkan. Saya sebagai coach dulu atau Pak Harisal sebagai coach dulu? It's okay. Halo, Pak Ical. Sudahnya Pak. Ada mic-nya? Iya. Kita Ya. mungkin sebagai coach dulu. Saya sebagai coach ya. Dulu. Ya. Oke. Saya sebagai coach dulu. Tunggu ya. Oke. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan terkait kasus yang dihadapi oleh Pak Harisal di mana saya sebagai coachnya itu adalah seorang guru yang mengalami kebingungan karena moodnya yang kurang baik. Kadang baik, kadang tidak, sehingga banyak pekerjaannya yang belum bisa terselesaikan. Nah, mari kita sama-sama meng-coaching Pak Ical dalam menyelesaikan masalahnya. Di mana sebagai coach itu adalah Ibu Rehana dan sebagai coach adalah Pak Harisal. Oke. Assalamualaikum Pak Ical. Waalaikumsalam Bu Re. Pak Ical, minta dulu file jadwal tak Jadwal apa yang kita minta? File jadwal apa Bu Re? Kalau jadwal yang mau kita minta tuh jam kapan live meet begini mungkin jam 5 saja. Dede, kenapa sekali mau Pak Ical? Sensitif sekali nih. Sakit kepala aku ini Bu Re. Baru jelek imuku ini hari. Nggak selesai pekerjaanku. Kenapa memang bisa jelek muka? Sampai muka itu mirip nih benang kusut. Astagfirullah. Biasa Bu Re, stres kak ini kak. Buku penilaianku tuh belum ada yang selesai. Kenapa bisa Pak Harisal? Padahal biasanya bisa Jeki. Di tahun saya tuh kemudian kak Bu Re, tidak bisa kak selesaikan itu masalah atau pekerjaanku kalau jelek moodku. Saya kira tiap tahun itu buku penilaian yang dilakukan oleh penanggung jawab seperti Pak Ical di sekolah. Iya sih, memang begitu tuh setiap tahun buat jadi buku penilaian di sekolah, tapi di tahun itu enggak tahu tahun ini tuh kayak banyak sekali administrasi yang mau diurus. Di tahun itu kalau daring bagaimana banyaknya itu administrasi, itu yang bikin moodku tidak bagus Bu Re. Iya sih kalau dipikir-pikir memang kalau daring, tapi biasanya itu mood tidak baik karena apa? Harus jelas dulu.
biasa memang toh moodku itu Bure tidak bagus ki kalau misalnya ada ku kerjakan tidak sesuai ekspektasiku, atau ada nih kerjakan orang toh baru tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Itu yang biasa bikin moodku tidak baik Bure. Ah, di sisi lain sebenarnya kita karena perfeksionis ya, tapi jadi bagaimana cara untuk memperbaiki muta kalau seperti itu? Ya biasanya sih kalau supaya moodku bagus Bure toh saya ambil ke air wudhu dulu supaya tenang ki pikiranku. Setelah itu toh istirahat kah sejenak, tidak mau kah itu sentuh-sentuh pekerjaan kah, supaya betul-betul ki kembali moodku lagi, baru saya selesaikan itu masalah kah atau pekerjaan. Nah, bagus itu Pak Ical. Nah, terus sekarang terus bagaimana mood tak? Bagus di setelah kita lakukan itu. Kadang bagus iya Bure, kadang juga belum atau tidak. Jadi bagaimana nih Pak Ical? Kalau sudah melakukan hal itu dan masih kurang bagus mood tak, apa yang kita lakukan? Biasanya toh kalau sudah melakukan itu tadi yang saya bilang toh tadi, kayak ambil air wudhu, kemudian tidak kerja dulu itu pekerjaan kah, biasanya saya cari hiburan dulu di YouTube untuk tenangkan pikiran. Atau kalau misalnya belum tenang toh sudah lihat di YouTube, nah masih kurang bagus moodku, biasa tidur kah dulu Bure. Kalau sudah itu misalkan sudah refresh pikiran tak, apa lagi yang kita lakukan? Biasanya toh kalau sudah begitu ya membaik nih Bure, membaik kembali moodku. Wah, hebat itu Pak Ical. Artinya kita sudah belajar untuk mencari solusi yang kita kita hadapi dari masalah tak. Iya sih memang. Sebenarnya kadang memang butuh cerita Bure supaya pekerjaanku toh atau moodku kembali membaik. Ya, jadi kita tahu nih toh masalahnya, kemudian solusinya. Iya, saya tahu nih Bure. Nah, Pak Ical, sekarang kan tadi sudah menyebut beberapa solusi-solusi yang kemungkinan bisa untuk mengatasi hal tersebut untuk memperbaiki muta. Nah, sekarang coba Ki sebutkan kembali apa-apa saja yang harus kita lakukan supaya muta itu kembali membaik. Coba. Iya Bure. Tuh biasa kalau misalnya jelek moodku, mungkin nanti saya lakukan dulu yang pertama, ambil dulu air wudhu mungkin. Kalau sudah mengambil air wudhu, nah masih jelek moodku, mungkin tidak ku kerja dulu, maksudnya aku tinggalkan dulu itu pekerjaan kah, baru setelah itu mungkin saya istirahat sejenak sambil lihat-lihat di YouTube, nonton toh supaya memperbaiki perasaanku, nonton yang bisa membuat saya mungkin tertawa sejenak seperti itu. Kalau misalnya sampai di situ belum Pak membaik, mungkin saya tidur sejenak dulu sebelum kerja kembali. Nah, two times for you Pak Ical, betul sekali. Nah, kemudian gimana lagi? Sudah luar biasa itu Pak Ical solusinya. Iya Bure, makasih. Nah, supaya itu terlaksana dengan baik, ada baiknya langkah-langkah yang kita sampaikan tadi, bagaimana bentuk komitmen tak, supaya ketika kita menghadapi mood yang bermasalah lagi, itu betul-betul bisa cepat di-repair atau diperbaiki. Ya, itu tadi Bure, karena kebetulan hari ini tuh moodku jelek sekali, jadi mungkin komitmenku khususnya untuk hari ini, mungkin saya dulu pergi ambil air wudhu sekarang. Karena sudah ambil tadi air wudhu, aku lupa. Sudah tadi saya ambil air wudhu, mungkin saya ini dulu istirahat ke sejenak kapan dulu, Dik. Karena kalau kulihat itu pekerjaan ketambah pusing Kak, baru harus Kak mungkin juga dulu keluar dari ruangan gitu ya, supaya tidak mumet pikiranku. Baru kalau memang sampai di situ masih belum baik moodku, mungkin
ya tidur sejenak, kapan Bu? Begitu mungkin.